Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innamal mu'minul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberi umur dan marilah kita berguna waktu kita yang tersisa ini untuk semakin mendekatkan diri, mengkaji dan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu di jalan Allah, jalan Shiratal Mustaqim. Pada kesempatan ini kita akan masih lanjutkan, kita masih akan cermati lagi ciri-ciri amalan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang semuanya adalah kita kaji, kita analisa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun pada sebelumnya orang-orang kafir itu ciri-cirinya mereka yang pertama itu berhukum dengan selain Quran, yang kedua memiliki kitab selain kitab yang diturunkan Allah, kemudian juga mengimani hadis selain hadis yang diturunkan Allah, kemudian mengimani sebagian Al-Quran dan mengingkari atau menolak sebagian yang lain. Pada sesi ini kita akan lanjutkan ciri amalan orang musyrik yang kelima, yaitu mereka tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Tentu ini juga semuanya mendasar pada Al-Quran, yaitu surat ke-39 ayat 55. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memang ada banyak faktor yang menyebabkan manusia itu tidak mau mengikuti perintah Allah dan secara sengaja melanggar apa yang dilarang. Manusia itu seringkali tergoda oleh keinginan dan keinginan duniawi yang bertentangan dengan ajaran agama. Dorongan untuk memenuhi nafsu dapat membuat seseorang melanggar perintah Allah, dan kurangnya pengetahuan tentang ajaran agama dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya mengikuti perintah Allah dapat membuat seseorang itu cenderung melanggar perintah-perintah Allah. Selain beberapa hal tersebut, kurangnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya ketakwaan juga dapat membuat seseorang cenderung melanggar perintah-perintah Allah. Ketakwaan yang kuat terhadap Allah menjadi pendorong utama untuk orang-orang itu mau mematuhi ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ke-39 ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah yang lebih baik dari apa yang Allah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum datang siksaan kepadamu secara tiba-tiba dan kamu tidak menyadari. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 170, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'in wala yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, kemudian mereka justru berkata, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atau kami warisi dari bapak-bapak kami atasnya, walaupun bapak-bapak mereka tidak tahu sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Inilah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran alibi dari orang-orang tersebut ketika diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Mereka beralibi bahwa yang kami lakukan ini secara turun-temurun sudah kami warisi dari bapak moyang kami. Kemudian di dalam surat kelima, surat Al-Maidah 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'in wala yahtadun.
Dan ketika dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasul. Mereka berkata, tujuan kami adalah apa yang kami dapati atau kami warisi dari bapak-bapak kami atasnya. Walaupun bapak-bapak mereka tidak tahu dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini juga masih senada dengan ayat-ayat sebelumnya. Di dalam surat ke-7 ayat 28 juga demikian halnya. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsai ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan ketika mereka melakukan kekejian, berkata, kami dapati atasnya bapak-bapak kami dan Allah menyuruh dengannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh dengan kekejian itu. Apakah kamu mengatakan atas Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui? Ayat-ayatnya memang masih senada. Orang itu selalu berlindung dengan tradisi atau warisan yang didapat dari bapak moyangnya. Senada hal tersebut juga surat ke-10 ayat 78 menjelaskan, qalu azik tanah lintal fi tanah ama wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibri ya'ul fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk menghasut kami, mempengaruhi kami dari apa yang telah kami dapati atasnya bapak-bapak kami, agar ada kebesaran bagimu di bumi ini? Dan tidaklah kami beriman kepadamu, dan tidaklah kami akan percaya kepadamu. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, dari beberapa ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa mengikuti wahyu serta menjauhkan dari perilaku orang-orang musyrik, karena perilaku orang-orang musyrik itulah yang nanti akan menjerumuskan manusia keluar dari jalan yang Allah ridhoi. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad serta para pengikutnya agar dalam menyampaikan dakwah Islam itu tetap berpegang teguh pada wahyu. Wahyunya itu namanya Al-Quran. Karena wahyu itulah yang dapat dijadikan tuntunan untuk dirinya dan kaumnya. Jadi pada saat Nabi itu, ketika dakwah Islam itu, Nabi itu hanya mengikuti wahyu, bukan mengikuti riwayat Bukhari dan sebagainya. Karena pada saat itu Bukhari juga belum lahir. Oleh karena itu sekali lagi petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka sebagai umat senantiasa yang mencintai Rasul, sudah semestinya kita mengikuti ajarannya. Jadi ya percuma saja kalau kalian itu mendirikan sholawat, mengharapkan syafaat setiap saat, tetapi tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Mencintai Rasul itu bukan hanya sekedar berdendang, ya Rasul, dan seterusnya setiap pagi dan petang, tetapi tidak pernah melaksanakan ajarannya. Lalu akan mendapat syafaat dari mana? Coba kita pikirkan dengan kepala yang jernih. Jadi beragama itu jangan secara taklid buta ataupun kultus individu yang nanti cenderung juga akan menyimpang. Yang diikuti adalah wahyu, bukan yang selain wahyu. Ada juga orang yang beralibi mencintai Rasul itu hanya menyebut ya Rasul sampai kemudian membuat nasi pun disebut nasi Rasul dan sebagainya. Dalam acara-acara tertentu dimaksudkan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Bahwa penting untuk diingat setiap saat individu itu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Meskipun ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, namun pada akhirnya pilihan mereka sendirilah untuk mengikuti atau melanggar perintah Allah tersebut. Maka benarlah kalam Allah dan ikutilah yang lebih baik dari apa yang diturunkan kepadamu kalau diberi tanda turun, yaitu Al-Quran, sebelum datang kepadamu siksaan secara tiba-tiba dan kamu tidak menyadari. Muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surat ke-39 surat Az-Zumar ayat 18 lebih lanjut ditegaskan, alladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsanahu
ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang lebih baik daripadanya, itulah orang-orang yang Allah tunjuki kepada mereka, dan itulah ulul albab. Ini sekali lagi, tentu sebelum ini kita sudah mendapatkan pelajaran bermacam-macam dari berbagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, kiai dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah kita mendengar perkataan yang lebih baik, perkataan yang lebih logis, yang lebih masuk akal dari Al-Quran, maka sayuganya kita harus mengikuti yang lebih baik itu, yaitu Al-Quran. Kalau demikian halnya, Allah kemudian itulah orang-orang yang kami tunjuki. Jadi ketika orang mendengar perkataan kemudian dilepeh, tidak mau mengikuti dan berpaling, itu nanti tidak akan mendapatkan petunjuk, dan itu tidak disebut sebagai ulul albab. Inilah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, gambaran ataupun perilaku dari orang-orang musyrik ketika diseru kepada petunjuk Allah. Mereka selalu berlindung dari tradisi yang didapati dari nenek moyangnya. Mengikuti bapak moyang itu dianggap lebih benar daripada mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan dengan berlindung nguri-nguri budaya atau warisan leluhur, mereka kemudian berani mengabaikan perintah-perintah dari Tuhan, dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya tradisi itu juga dijadikan harga mati. Patok bangkrung, tradisi itu mereka tidak berani menyalahi, bahkan diikuti secara taklid buta, meskipun itu bukan jalan ilahi, tetapi dibela mati-matian. Justru yang jalan Allah yang diridhoi, kemudian mereka berpaling. Saudaraku, bahwa menghormati bapak atau ibu atau nenek moyang itu bukan berarti mengikuti secara taklid buta. Meskipun itu tradisi, meskipun itu warisan leluhur, tetapi apabila nyata-nyata itu bertentangan dengan perintah Allah, ya mestinya harus ditinggalkan dan mengikuti yang lebih baik daripadanya, yaitu Al-Quran. Itulah yang Allah nanti akan memimpin orang-orang yang seperti itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan marilah senantiasa dengan kita analisakan berbagai perilaku itu, kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang terkena di dalam ayat-ayat tersebut atau tidak. Kalau terkena, ya segera bertobat, kembali kepada hukum Allah satu-satunya, kepada Al-Quran, kepada jalan yang Allah ridhoi, yaitu Al-Quran berupa wahyu yang dulunya diperintahkan atau diwahyukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai pegangan hidup, sebagai tuntunan yang harus diikuti. Maka kita sebagai umat yang katanya mencintai Rasul, maka kita juga harus mengikuti Al-Quran, bukan malah mengikuti yang selain Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, dan marilah kita merenung dan bermohon pada Allah senantiasa mudah-mudahan kita diberikan ampunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.